Kami di sini dari kelompok 5 akan menyampaikan video edukasi tentang cara mencegah gizi buruk pada anak untuk memenuhi tugas Mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan dengan dosen pengampu Bapak Rudi Winarno, Nurse MKes. Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Malahayati Bandar Lampung. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Kifriza Rahayu dengan NPM 21320062, Nisa Lutfiana Azizah dengan NPM 21320080, Walena Fitri Novidiasari dengan NPM 21320088. Pokok bahasan dari materi kami yang pertama ada definisi gizi buruk, yang kedua penyebab gizi buruk, yang ketiga tanda-tanda gizi buruk, yang keempat dampak gizi buruk, dan yang terakhir adalah cara mencegah gizi buruk. Gizi buruk atau gizi kurang merupakan gangguan kesehatan akibat kekurangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari yang terjadi dalam waktu cukup lama. Istilah lain gizi buruk yakni kondisi di mana berat badan anak di bawah rata-rata anak seusianya. Tanda anak gizi kurang, yang pertama bentuk tubuh anak kurus, yang kedua kulit terlihat garing, yang ketiga anak mudah marah dan sering menangis, yang keempat rambut anak mudah rontok, dan yang kelima adalah berat badan anak di bawah rata-rata anak seusianya. Nah, di sini ada penyebab dari gizi kurang. Yang pertama ada asupan makanan yang kurang, dan yang kedua ada sakit atau adanya infeksi. Yang ketiga, rendahnya kesadaran pentingnya pemberian ASI dan makanan bergizi. Yang keempat, rendahnya pendapatan. Yang kelima, malnutrisi pada ibu hamil dan menyusui. Yang keenam, waktu dan jumlah pemberian ASI dan MPASI tidak sesuai. Yang ketujuh, kekurangan asupan zat gizi pada bayi. Yang ke-8, pertumbuhan terhambat. Nah, setelah anak mengalami pertumbuhan terhambat, maka terjadilah anak dengan gizi kurang. Dampak gizi kurang: 1. Gangguan kesehatan secara mental dan emosional, menghambat tumbuh kembang, kemampuan adaptasi kurang, kemampuan belajar rendah, gangguan hiperaktif, rasa cemas berlebihan. 2. Rentan terserang penyakit. Hal ini disebabkan karena daya tahan tubuh yang tidak kuat akibat kekurangan zat gizi tertentu. 3. Anak pendek dan tidak tumbuh optimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya asupan zat gizi yang mempengaruhi tumbuh kembang. Nah, di sini ada cara mencegah gizi kurang. Yang pertama, pemenuhan gizi saat hamil dan menyusui. Yang kedua, pemberian ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Yang ketiga, pemberian MPASI dalam jenis, waktu, dan jumlah yang tepat. Yang keempat, pemberian ASI dilanjutkan hingga umur 2 tahun.
Yang kelima, laporkan masalah kesehatan anak kepada petugas kesehatan. Yang keenam, memberikan aneka ragam makanan. Nah, di sini ada piramida gizi seimbang. Apakah piramida gizi seimbang itu? Jadi, piramida gizi seimbang tersebut dimaksudkan sebagai gambaran dan penjelasan sederhana tentang panduan porsi atau ukuran makanan dan minuman serta aktivitas fisik sehari-hari. Nah, di piramida gizi seimbang ini dalam sehari-hari kita dianjurkan untuk yang pertama, membatasi gula, garam, dan minyak. Yang kedua, konsumsi protein nabati seperti kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Untuk protein hewani seperti ayam, ikan, daging, telur, dan susu. Yang ketiga, konsumsi sayuran dan buah-buahan. Yang keempat, konsumsi sumber karbohidrat seperti nasi, roti, mie, dan jagung. Jangan lupa konsumsi air putih 8 gelas sehari. Selain makanan, kita juga harus diiringi dengan kebersihan sebelum makan. Kita dianjurkan untuk mencuci tangan dan juga bukan hanya makan dan mencuci tangan. Kita juga harus melakukan kegiatan seperti olahraga sehari-hari, contohnya senam, bermain bola, bersepeda, berjalan kaki, dan juga menyapu. Itu juga termasuk olahraga loh teman-teman. Itu termasuk olahraga kita sehari-hari. Nah, di sini kami dapat menyimpulkan bahwa anak yang memiliki status gizi baik akan lebih sehat daripada anak dengan status gizi kurang dan lebih. Thanks for watching our video all.